Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alfu Laila Wardani, Elsa Intansari, Fasya Atifatur Rahman Yugoswara, dan Sakit Insani Fitri akan menjelaskan materi mengenai pendidikan seni dalam KTSP Kurikulum 2006. Mengenai materi yang akan kami jelaskan, yang pertama ada fungsi pendidikan seni, tujuan pendidikan seni rupa dalam KTSP, dan proses pembelajaran seni rupa. Untuk selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk menjelaskan. Fungsi pendidikan seni rupa. Mata pelajaran kesenian lebih bersifat membantu secara tidak langsung terhadap kebutuhan hidup manusia. Secara tidak sadar, telah ditemukan tingkat apresiasi terhadap segala hasil tingkah laku manusia. Dalam Art and Everyday Life diungkapkan bahwa pelajaran kesenian mempunyai korelasi dengan mata pelajaran lain. Tetapi dari kepustakaan yang lain dapat diungkap bahwa pelajaran kesenian berfungsi sebagai transfer of learning dan transfer of value dari disiplin ilmu yang lain. Tujuan pendidikan seni rupa. Yang pertama adalah pendidikan vokasional, sering disebut sebagai sekolah kejuruan seni dan keterampilan yang meniti seniman, juru, tenaga ahli tingkat dasar, atau pengelola. Yang kedua adalah pendidikan avokasional, yaitu seni budaya yang menitik beratkan seni sebagai media pendidikan dan seni sebagai bagian integral dari keseluruhan pendidikan. Antara lain sebagai pembinaan pikir, rasa, serta keterampilan. Jenis ini yang dilaksanakan di sekolah umum atau non-kejuruan. Pendidikan seni rupa dalam KTSP. Dalam KTSP, pendidikan seni rupa menjadi bagian dari mata pelajaran seni budaya untuk SMP atau MTS dan SMA atau MA. Dan mata pelajaran seni budaya dan keterampilan untuk SD atau MI. Baik di SD maupun MI, SMP atau MTS, maupun di SMA atau MA, mata jam pelajaran. Mata pelajaran seni budaya mencakup seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Sesuai dengan namanya, kurikulum pendidikan seni oleh sekolah, yaitu oleh guru seni rupa. Untuk melaksanakan kurikulum tersebut, guru harus mengembangkan perencanaan pembelajaran dalam bentuk silabus yang mencakup SK dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Tugas membuat silabus ini tidak dikenal dalam kurikulum sebelumnya dan merupakan tantangan baru bagi guru seni rupa, karena guru harus mampu menentukan sendiri aspek-aspek dalam silabus tersebut kecuali SK dan KD sesuai dengan karakteristik daerahnya. Dalam KTSP, mata pelajaran seni budaya bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan seperti berikut ini, yaitu memahami konsep dan pentingnya seni budaya. Kedua, menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya. Ketiga, menampilkan kreativitas melalui seni budaya. Dan yang terakhir adalah menampilkan peran serta dalam seni budaya dalam tingkat lokal, regional, maupun global. Selanjutnya, mata pelajaran seni budaya mencakup 4 aspek berikut ini. Yang pertama, seni rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam menghasilkan karya seni rupa berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-mencetak, dan sebagainya. Kemudian ada seni musik yang mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan alat musik, apresiasi karya musik. Yang ketiga, seni gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari. Dan yang terakhir adalah seni teater, mencakup keterampilan olah tubuh, olah pikiran,
dan olah suara yang pementasannya memadukan unsur seni musik, seni tari, dan seni peran. Untuk melaksanakan KTSP, guru seni rupa harus mengacu pada standar proses yang dikeluarkan oleh BSNP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi perencanaan, proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yaitu meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya suatu proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Next. A. Perencanaan silabus. Sesuai dengan standar proses, silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar isi, SI, dan standar kompetensi lulus, SKL, serta panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP. Di dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh guru secara mandiri atau berkelompok di sebuah sekolah atau madrasah, atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah, guru mata pelajaran, atau pusat kegiatan pengembangan silabus. Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh guru mandiri atau berkelompok di sebuah sekolah atau madrasah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran, MGMP, atau pusat kegiatan guru PKG, serta dinas pendidikan. Untuk SD dan SMP, pengembangan silabus dapat dilaksanakan di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota. Untuk SMA dan SMK, di bawah supervisi dinas provinsi. Dan untuk MI, MTS, MA, dan MAK di bawah supervisi Departemen menangani urusan pemerintahan di bidang agama. Next. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. RPP disusun untuk di setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru seni rupa dapat merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Komponen RPP sebagai berikut. 1. Identitas mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Ketiga, kompetensi dasar. Keempat, indikator pencapaian kompetensi. Kelima, tujuan pembelajaran. Keenam, materi ajar, alokasi, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan yang terakhir, sumber belajar. C. Pelaksanaan pembelajaran. Sesuai dengan standar proses, pelaksanaan pembelajaran seni rupa antara lain harus memenuhi persyaratan dalam penggunaan buku teks dan pengelolaan kelas. Persyaratan buku teks pelajaran sebagai berikut. 1. Dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah atau madrasah dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri. 2. Rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1:1 per mata pelajaran. 3. Selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lainnya. Yang terakhir adalah guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah atau madrasah. Penilaian hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis atau lisan.
pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.